KPU mengubah format dialog dan meniadakan debat khusus Cawapres. Benarkah atas? Arep ubah-ubah, aku ora urus. Arep mbok gandeng-gandeng, aku ora urus. Aku tetep tegak lurus. Ora urus. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo, bro. Pokoknya panggah Ganjar. Arep di model piye? Ayo. Monggo kerso. Arep ubah-ubah, monggo kerso. Wis. Tetep tegak lurus. Salam 3 jari tetepan tegak lurus. Demokrasi arep mbok obok-obok. Demokrasi arep mbok ungkit-ungkit, arep mbok pasung model piye. Go monggo. Pokoknya panggah tegak lurus. Siap debat khusus maupun tidak khusus. Namanya calon pemimpin harus siap. Ini baru calon wakil presiden yang siap debat kapan saja kalau memang debat itu diadakan. Jadi tidak merasa minder, tidak merasa takut karena beliau siap menghadapi tantangan, karena beliau harus siap. Kenapa? Ya karena mau tidak mau harus siap karena beliau mau jadi pemimpin. Tuh. Mau menjadi pemimpin negeri ini itu loh. Jadi harus siap beliau. Siapapun nanti calonnya, apapun nanti ke depannya, mau tantangan ringan kayak tantangan kecil apa kayak, ya harus siap. Kalau debat capres dan cawapres dihilangkan, bagaimana mungkin masyarakat tahu visi dan misi ke depan seorang capres itu seperti apa? Tidak mungkin kan kita membeli kucing dalam karung. Wah, ini suatu kemunduran jika debat capres dan cawapres itu dihilangkan, teman-teman. Ini menghilangkan demokrasi, teman-teman. Iya kan? Nah, kalau KPU sampai mentiadakan debat calon presiden dan wakil presiden, ini KPU-nya udah mulai ngeblank ini. Aduh. Udah mulai ngeblank. Kenapa? Ya sejak dari tahun ke tahun debat ini memang ada. Makin kacau kalau gini kan. Dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono 2 kali, 2 periode debat ada. Pak Jokowi 2 kali debat ada. Cuman di zaman ini loh, debat calon presiden dan wakil presiden mau ditiadakan oleh KPU. Terus dari dulu orang yang mau nyalon presiden ya harus berhenti dulu dari jabatannya, mau jabatan apa kek. Nah sekarang nggak usah berhenti dari wali kota, gubernur atau apa, nggak usah. Kalah nanti nyalon misalnya balik lagi, nggak apa-apa. Itu adanya di zaman sekarang. Jadi saatnya untuk pendukung-pendukung calon wakil presiden dari nomor urut 1, 2, sampai 3, saatnya ini dorong dong KPU itu untuk mengadakan debat. Jangan sampai debat ini ditiadakan. Ya harus tetap ada. Biar kita bisa tahu seberapa besar atau seberapa pengalaman dia, kualitas dan kapasitasnya mau memimpin negeri ini. Jangan cuma keluar kayak di TikTok all in. Tunjukkan dong. Kalau memang benar-benar berprestasi dan layak menjadi seorang pemimpin, dorong dong. Baik itu pendukung dari nomor 1, nomor urut 2, nomor urut 3, ya harus dukung. Kita sama-sama buktikan siapa yang layak memimpin negeri ini dengan adu gagasan. Biar kita sama-sama tahu kualitas dan kapasitas seorang pemimpin. Betul. Dia tidak pelangak-pelongok mimpin negeri ini. Ya, baik pendukung nomor 1, baik pendukung nomor 2, nomor 3, ayo dong buktikan. Kita sama-sama dorong KPU untuk mengadakan debat ini. Biar kita sama-sama tahu seberapa pantas orang yang kita dukung ini memimpin negeri ini. Ya, kalau sampai debat ini ditiadakan, ini benar-benar nih. Ya, oke. Salam akal sehat yang lebih, salam akal waras kali ya. Mengubah format dialog dan meniadakan debat khusus Cawapres. Benarkah atas permintaan salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekali lagi wabarakatuh. inilah keanehan daripada pemilu yang akan datang 2024 ya. Bagaimana seakan bahwa syarat dengan pengaturan tanda petik ya, seperti itu. Saya kira MK sudah diobok-obok ya, sehingga si belimbing sayur lolos untuk menjadi cawapres.
Sekarang kita hanya mengharapkan adu otak atau kecerdasan dan gagasan dari cawapresnya, dan kita pengen tahu ya kan bagaimana Amin, bagaimana Pak Mahfud, dan bagaimana si Blimbing Sayur. Tapi sekali lagi keinginan kita sebagai rakyat Indonesia untuk melihat calon cawapres kita tidak terpenuhi, ya. Karena memang sudah paslon nomor 2 itu tahu bahwa Blimbing Sayur itu nggak bisa debat, gitu loh ya. Kacau banget. Jadi saya ke KPU ya, itu debat cawapres tetap diadakan saja. Paling enggak kita semua pengen tahu kecerdasan Pak Mahfud MD dan Cak Imin ya sebagai seorang cawapres yang bisa beradu argumentasi di situ. Kalau Blimbing Sayur ya sudah, dia udah ngomong sendiri bahwa untuk misi-misi dijelaskan oleh jubir. Ya udah ditemuin sama jubirnya saja. Ya kan, Blimbing Sayur plus jubir diadu dengan apa itu dengan Pak Mahfud dan Cak Imin. Kita pengen tahu kecerdasan Pak Mahfud MD gitu loh. Terus jangan dinaifkan begitu saja. Ya. Kita pengen tahu sebagai warga Indonesia. Karena kesehatan tidak tahu, umur tidak tahu. Kalau bila suatu hal seorang calon presiden berhalangan untuk melanjutkan kepemimpinannya, akan dilanjutkan oleh wakilnya. Makanya pengen tahu kita isi otak wakilnya seperti apa, kan gitu, kerjanya seperti apa, kecerdasannya kan gitu. Ya, jangan terus aturan KPU dirubah hanya untuk mengakomodasi salah seorang cawapres yang kalau Rocky Gerung mengatakan D, saya nggak mau terlalu vulgar. Saya mengatakan double L sajalah, lolo kan gitu ya, istilahnya kan gitu. Ya kan? Karena ada cawapres yang lolo, aturan kok dirubah. Ini model apa pemilu tahun depan ini? Kalau seperti ini, bagaimana kita yakin bahwa pemilu ini akan fair dan adil, gitu loh? Gak usah coblosan, langsung aja selesai debat dilantik saja itu paslon nomor. Ya, ini sudah di luar nalar teman-teman. Di luar nalar sebenarnya. Awalnya saya juga tidak begitu ini ya, tertuju kepada itu semua. Tetapi kok semakin ke belakang kok jadi seperti ini begitu. Semuanya seperti dikondisikan begitu. Saya sangat-sangat tidak setuju jika debat cawapres itu dihilangkan. Padahal dari awal saya juga menunggu keseruan, karena ini pesta teman-teman, pesta demokrasi. Debat itu salah satu di dalamnya. Jadi kalau nggak ada debat antara capres cawapres, keseruannya di mana? Pilpres 2024, keseruannya di mana? Kalau dihilangkan saya benar-benar nggak setuju. Ya mari kita tekan KPU agar tidak mensahkan itu semua. Berdua itu kita sebagai warga Indonesia jadi bertanya-tanya ada apa dengan KPU? Mengapa Anda merubah aturan debat yang selama itu berjalan dengan baik, tidak ada masalah? Aduh, benar-benar calon seperti ini kok banyak yang dukung ya. Heran aku. Apa yang dibanggakan dengan calon yang double L lolo seperti ini? Aduh. Ya Allah, semoga negara ini selamat ya Allah. Itu saja. Saya hanya berharap semoga Ganjar dan Mahfud MD ini menang agar negara ini selamat. Itu saja. Karena kalau yang Blimbing Sayur itu sampai menang, saya nggak tahu seperti apa negara ini nanti. Kekuasaan nggak dibawa mati. Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Ya. Kekuasaan kok dikejar sampai seperti ini. Justru saya muak dan jijik dengan seorang calon yang mengejar kekuasaan dan jabatan sampai sedemikian rupa mengubah-ubah aturan. Ya, itu sama sekali nggak menunjukkan seorang pemimpin yang amanah, sama sekali tidak. Karena jalannya sudah nggak benar. Bagi saya seperti itu saja. Semoga bangsa Indonesia selamat, dan semoga Ganjar dan Mahfud akan menang, itu saja. Amin. Dan kalau tidak menang, ya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga negara ini diberi keselamatan. Itu saja, nggak ada yang lain. Siapa lagi kita berharap. Dan kepada rakyat Indonesia, gunakan akal sehat
dan akal waras untuk menentukan pilihanmu. Apakah indikasi seperti ini tetap kamu pilih? Yang blimbing sayur dan double L lolok seperti itu, saya sorry ya. Kalau kita memilih mereka, itu akan menjerumuskan negara ini. Itu saja bagi saya, menurut saya ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Waalaikumsalam merdeka. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengapa KPU mengubah format dialog dan meniadakan debat khusus Cawapres? Ada yang bisa jawab pertanyaan yang saya stick, mengapa KPU mengubah debat Cawapres? Ada yang tahu? Semua sudah tahu, ya kan? Cuman kami nggak mau komen lagi ah. Kadang-kadang nanti nggak usah pemilu pun udah ditentukan presiden sama KPU. Itu yang takutnya, ya kan? Ngeri kali ini permainan kali ini ya. Kita tidak boleh berasumsi yang enggak, ya kan? Kita menilai KPU itu sangat luar biasa, ya kan? Dari pertama tidak boleh umurnya anak muda, itu boleh, ya kan? Terus masalah sekarang cawapresnya nggak usah debat, ya kan? Kenapa harus ada? Kenapa dan kenapa? Tolong dijawab. Kenapa? Tolong dijawab. Ya, mengapa KPU mengubah format dialog dan meniadakan debat khusus Cawapres? Yang jelas ada Cawapres yang tidak siap melakukan debat ataupun dialog, dan kita semua sudah tahu itu yang pertama. Yang kedua, sudah jelas pasti ada intervensi dari pihak tertentu. Dalam hal ini yang punya peran adalah pemerintah. Jadi format yang mestinya 3 debat Capres-Cawapres, 2 kali khusus Cawapres ditiadakan. Ini kalau tidak ada intervensi, mungkin format itu akan tetap dilakukan oleh KPU. Ya, mengapa KPU mengubah format dialog dan meniadakan debat khusus Cawapres? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudaraku sebangsa setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Blorati, semoga panjenengan semua mendapatkan rezeki yang melimpah, umur yang berkah, amin, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Terkhusus buat KPU. Ada baru berita muncul di video, lewat di video, katanya debat Cawapres mau ditiadakan. Ya Allah, undang-undang ini perasaan kok mengistimewakan anaknya Pak Lurah semuanya. Undang-undang ambang batas umur juga anaknya Pak Lurah yang diuntungkan. Sekarang Cawapres ditiadakan untuk masalah debatnya, ya anaknya Pak Lurah juga ini yang diuntungkan gitu loh. Harusnya kalau memang orang ini punya kapasitas, punya kapabilitas untuk menjadi cawapres, gak usah takut debat dengan siapapun. Saya aja nggak takut kok debat dengan siapapun, nggak takut, apalagi dengan belimbing sayur. Belas nggak ada takut sama sekali. Bener, karena apa? Seseorang yang dipaksakan untuk menjadi bisa, padahal dia itu tidak bisa, tidak menguasai apa-apa, akan sangat berbahaya untuk kelangsungan NKRI ke depannya gitu loh. Maksud saya gitu loh. Jangan, dan PKPU semuanya, KPU kalau undang-undang sudah dibuat ya harus dijalankan. Kalau sudah begini sudah diintervensi namanya, katanya KPU itu independen. Kalau sudah begini sudah kemenangan juga diatur gitu loh. Kalian masih takut kalah ya? Sudah didukung kepala desa seluruh Indonesia, sudah didukung ASN seluruh Indonesia, sudah didukung Satpol PP yang mencabuti bendera-bendera atau baliho bergambar Pak Ganjar Pranowo. Masih juga takut kalian untuk debat. Debat itu untuk menguji kepatutan Anda, layak enggak untuk menjadi orang nomor 2 di Indonesia gitu loh. Bukan debat untuk kalah menang, enggak. Apa visi misi Anda ke depannya di tahun 2024? Yang sampean bawa itu loh apa gitu loh. Contoh Pak Mahfud, dengan tegas saya akan memperbarui hukum yang ada di Indonesia. Akan kami bikin seadil-adilnya, bukan sekarang. Sekarang ini kalau instruksi dari pusat lolos, semuanya terserah pusat. Dekengan pusat, semuanya serba diatur oleh pusat.
Dasar belimbing sayur. Kalau nggak berani debat, jubirmu kan ada, yang ada 7 jubir itu. Jubir, jukir, terakhir jungkir, kalah ya. Salam marah, salam NKRI mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Debat cawapres ditiadakan, katanya itu hoax, guys. Tapi setelah gua tonton pernyataan Hasyim KPU, jadi formatnya tuh dirubah dari tahun 2019 yang dimana ada debat khusus cawapres. Jadi yang kita bahas dari awal tuh debat khusus cawapres. Jadi cawapresnya sendiri. Yang jadi masalah yang KPU sampaikan selama 5 kali debat capres dan cawapres itu wajib datang dua-duanya. Jadi cawapresnya didampingin. Lagi maksud gue kenapa sih kalau sendiri? Hah? Isi otaknya emang harus dibisikin ya? Atau jawabannya mau dibantuin sama capresnya? Emang nggak bisa mandiri. Dan paslon nomor 2 cawapresnya bilang, saya mau datang di debat-debat resmi. Hey, maksud gue gini, kalau debat resmi itu pertanyaannya tuh udah ya subjektif tapi sudah disiapkan. Bisa jadi jawabannya juga udah bisa disiapkan tuh, dibantu diketikin, ya kan bisa. Tapi kalau debat yang non resmi yang diundang sama mahasiswa, anak muda, atau universitas, atau lembaga-lembaga lain, atau channel-channel YouTube lain, ya itu pertanyaannya tuh pasti random dan pasti hot issue dan juga pasti lebih ke realita gitu, karena itu langsung pertanyaan yang ditanya sama mahasiswa atau masyarakat atau rakyat yang udah jelas mereka mengalami masalah tersebut gitu. Jadi tolong, mau itu resmi mau itu tidak resmi, dan kalau itu undangan dari rakyat, dari masyarakat, dari pemuda, dari mahasiswa, dari universitas, ya datang membuktikan kualitas Anda sampai mana, ada nggak isi otaknya gitu. Ya kalau yang disiapin sama KPU bisa jadi dibocorin dulu kan kita nggak tahu ya. Ya jatuhnya ya kayak cerdas cermat aja gitu. Kan kalau pengen membuktikan kecerdasan otak Anda itu berdasarkan kecepatan Anda dalam menjawab pertanyaan. Jangan sampai ditanya apa jawabannya apa. Jadi nggak selesai permasalahannya gitu. Apa nih isi otaknya tuh? Ya Allah. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau ada yang infoin hoax nih berita cawapresnya ditiadakan, ada debatnya tapi didampingin capres. Kemudian supaya publik makin yakin lah Selamat siang. Wow. Sengaja luar biasa ini terik matahari hari ini, alhamdulillah panas. Tapi melihat pernyataan Bapak ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena pada awalnya sudah dibikin itu bahwa ada dibagi 5 3 kali buat cawapres dan 2 kali untuk wakil presidennya, untuk calon wakil presidennya. Ya. Tapi dirubah jadi 1, jadi 5 didatangkan semua ya. Jadi ketiga calon presiden ini dalam 5 kali pertemuan debat ini itu datang semua bareng-bareng. Di sini kita memang pernyataan si Bapak tidak ada pesanan ya, pernyataan si Bapak ini tidak ada pesanan. Oke, yang menjadi pertanyaannya kenapa harus dirubah? Ya, benar kata Bapak, teamwork ya. Benar Pak, ya namanya mereka berdua ya harus teamwork. Tapi kan ya sekarang masyarakat Indonesia itu ya bukan seperti masyarakat Indonesia zaman dulu ya. Kalau sekarang masyarakat itu udah kritis Pak ya, kritis. Nah, itu satu. Terus kedua, sekarang masalah apalagi debat di Jakarta dan banyak politisi-politisi yang muda-muda nih sekarang Pak, yang mereka baru lulus kuliah terus ikut berpolitik. Nah ini harapan mereka sebenarnya Pak, dan harapan bangsa ya. Kenapa harus diuji cawapres ini ya, calon wakil presiden harus diuji ya, untuk membuktikan kepada masyarakat Indonesia layak enggak seseorang ini nanti dipilih gitu. Nah kalau misalnya kata Bapak teamwork itu benar ya, teamworknya itu Pak bukan dalam debat Pak, teamworknya nanti dalam bekerja setelah rakyat Indonesia ya, setelah rakyat Indonesia melihat masing-masing ya, melihat capresnya, oh ini capresnya mantap nih, begitu dia dikasih persoalan dikasih debat soalan debat, kan mereka mampu menjawab dan memecahkan, terus mereka bisa menyampaikan visi misinya ke depan, dan otomatis nanti kan ada tanya jawab antara calon presiden itu kan atau juga calon wakil presidennya, ada kan nanti masing-masing mereka memberikan argumen gitu Pak. Nah kalau disatukan Pak, bisa saja nanti yang satu diam saja, namanya juga dibilang kerjasama. Kok dalam debat harus ada kerjasama? Dalam debat itu nggak perlu ada kerjasama. Dalam debat itu harus masing-masing Pak. Ya diuji nih. Kan Pak Prabowo oleh dia punya koalisi kan menunjuk Gibran. Nah Gibran harus diuji.
ya. Terus Pak Anies dengan koalisi memilih Pak Caimin, ya harus diuji. Begitu juga dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, itu harus diuji Pak. Kalau tidak diuji Pak, ya seperti yang Bapak bilang dihadirkan bersama-sama, nah ini justru nanti ada bola api ini Pak. Artinya begini, bola apinya, maaf Pak ya, ini bukan menuduh, tapi di tengah-tengah masyarakat itu ya, nanti malah di tengah-tengah masyarakat itu berpikir bahwa ini sebenarnya bukan tidak ada debat antara cawapresnya, ya karena pasti nanti ini yang diutamakan kan capresnya, ya kan. Nah jadi secara keilmuan Pak, secara nanti keilmuan ya, keilmuan dan juga langkah-langkah si cawapres ini itu nanti tidak bisa dibaca sama masyarakat ya. Jadi begini Pak, masyarakat Indonesia itu ya itu melihat, bukan hanya sekedar melihat rekam jejaknya Pak, bukan, tapi dia juga harus dilihat apa yang ada dalam otaknya itu ya, dalam otaknya masing-masing cawapres dia ada apa di sana ya. Oke lah, kayak misalnya Caimin kan dia ketua umum PKB ya, nah, kan dia tahu Caimin ini layak nggak sih, benar nggak sih itu para koalisi itu memilih Caimin ini benar nggak gitu, salah nggak. Nah begitu juga dengan Gibran kan gitu ya, kan selama ini Gibran hanya mimpin Solo ya kan. Nah sekarang dia itu mau untuk RI 1 loh, jadi wakilnya RI 1 loh. Artinya dia bukan nanti anuin Solo aja, berkuasa di Solo saja, tapi memang dari Sabang sampai Merauke ya. Dan begitu juga Pak Mahfud MD ya kan. Nah kalau masyarakat curiga, nah itu wajar Pak ya kan. Kenapa? Karena dari awal memang sudah ada itu bahwa ada debatnya capres, ada debat cawapres ya kan. Tiba-tiba dirubah ya kan. Dan perubahan ini itu setelah gembar-gembor nih masalah Gibran itu ya kan, yang mana Gibran ada menyatakan nanti kalau ada pertanyaan kepada orang konsultan politik saya, nah kan gitu Pak ya. Nah jadi Pak, kalau udah seperti ini Pak, saya pikir sudah nggak ada demokrasi yang benar-benar murni nih kalau udah begini ya. Menurut saya Pak, moga-moga salah, tapi kalau menurut saya, kacamata saya ya, dengan keilmuan saya yang tidak seberapa ini, saya pikir ini sudah tidak sesuai dengan real yang sebenarnya sih. Jadi saya jujur saya Pak ya, saya mah kalau sama Caimin sama Pak Mahfud itu yakin saya Pak, mereka itu berdua itu. Nah, tapi saya memang nggak yakin sama Gibran Pak, dan yakin saya sama Pak Caimin dan Pak Mahfud, yakin saya itu orang-orang hebat, betul-betul hebat ya, bukan hanya sekedar omongan itu ya. Tapi sama Gibran Pak, no Pak, saya tidak yakin Pak. Jadi saudara-saudaraku, 2024 pilih yang tepat ya, yang memang benar-benar teruji secara ilmu gitu ya. Otomatis orang berilmu udah pasti bisa bekerja ya, dan orang yang bekerja tanpa ilmu, percayalah ya, tidak bisa apa-apa itu ya. Jadi 2024 pilih Anies Baswedan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengapa KPU mengubah format dialog dan meniadakan debat khusus cawapres? Benar. Pemilu 2024 makin kesini makin membingungkan. Harusnya debat cawapres itu tetap ada. Harusnya debat cawapres itu tetap harus dilakukan. Karena untuk menghilangkan image di masyarakat, kalau cawapres itu bukan hanya sekedar menjadi ban serepnya calon presiden. Image itu bisa hilang kalau kita bisa tahu kualitas cawapres masing-masing. Untuk itulah kenapa ada debat cawapres. Kalau debat cawapres dihilangkan, itu sama saja dengan KPU melepas bola liar ke tengah-tengah masyarakat yang bisa menimbulkan opini bermacam-macam, termasuk opini liar kalau pemerintah ikut intervensi di dalamnya. Itu kan tidak baik juga buat pemerintah. Rakyat jadi dibuat bertanya-tanya. Akhirnya rakyat ada yang mungkin berprasangka buruk, yang tidak karena dengan adanya ditiadakannya debat cawapres. Kita jadi tidak tahu kualitas wapres dari ketiga ini
kalau debat cawapres ditiadakan. Makanya kalau kita bilang ini intervensi dari penguasa, ya juga sah-sah saja, karena KPU tidak memberikan alasan pastinya kenapa debat cawapres dihilangkan, ya kan? Jangan salahkan masyarakat kalau penilaian negatif itu akan muncul dengan adanya kejadian ini. Oke, salam perlawanan merdeka. Saya juga menjadi seseorang yang tidak setuju jikalau debat cawapres itu dihilangkan. Kalau debat cawapres itu dihilangkan, bagaimana kita tahu isi pemikiran otak dari cawapres itu secara langsung, teman-teman? Bagaimana kita tahu? Kita semua juga ingin tahu bagaimana pola pikir, visi misi ke depan yang disampaikan oleh cawapres, apakah sinkron dengan apakah sinkron dengan capresnya. Kita juga ingin tahu. Kayaknya semakin kesini semakin ragu dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan di situ, teman-teman. Kenapa menjadi seperti ini? Saya sangat tidak setuju jika debat cawapres itu hilang dan mereka akan disatukan menjadi satu kesatuan untuk kemudian debat bersama-sama dengan capres dan cawapres gabungan gitu. Saya nggak setuju. Debat capres sendiri, cawapres juga sendiri, nanti ada gabungan juga sendiri begitu. Kenapa jadi seperti ini? Jadi wajar kalau masyarakat menjadi ragu kalau seperti ini, menjadi ragu. Saya mendukung untuk orang-orang netizen atau orang-orang tokoh-tokoh untuk mendesak KPU agar debat cawapres itu tetap dilaksanakan. Kita ingin tahu isi otaknya itu apa begitu loh. Dalam pemikirannya itu apa secara langsung yang ingin mereka sampaikan begitu. Ya. Terima kasih teman-teman. Kita pantau sampai nanti bagaimana hasil kelanjutannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.